Selamat datang di praktikum matematika komputasi. Kali ini kita bertemu di dalam video pembahasan di pertemuan kedua. Dan dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul basis bilangan. Nah, sebelum kita lanjut untuk memperdalam apa sih basis bilangan itu, kita harus tahu dulu sebenarnya basis bilangan itu apa sih. Nah, untuk basis bilangan sendiri, jika kita artikan, kita pisahkan dulu dari kata basis bilangan sendiri, karena basis bilangan itu terdiri dari dua suku kata ya, yaitu basis dan bilangan. Nah, untuk basis sendiri itu bisa kita artikan sebagai sebuah dasar. Nah, untuk bilangan kita bisa artikan adalah sebuah angka-angka. Nah, jadi basis bilangan itu bisa kita artikan sebagai sebuah dasar-dasar dari sebuah bilangan. Nah, atau bisa kita sebut juga kelompok-kelompok dari sebuah bilangan. Jadi sebenarnya bilangan itu memiliki sebuah kelompok-kelompok atau memiliki sebuah dasar-dasar. Nah, sebuah kelompok atau dasar inilah disebut dengan basis bilangan. Untuk macam-macam dari basis bilangan sendiri itu ada 4, yaitu ada desimal, merupakan sebuah basis bilangan berbasis 10. Selanjutnya ada biner, yaitu merupakan sebuah basis bilangan berbasis 2. Selanjutnya ada oktal, merupakan sebuah basis bilangan berbasis 8. Dan terakhir itu ada heksadesimal. Ini merupakan sebuah basis bilangan berbasis 16. Nah, untuk masing-masing anggota dari masing-masing basis bilangan sendiri ini, untuk desimal, yaitu sebuah basis bilangan berbasis 10, anggotanya itu dari angka 0 sampai dengan 9. Jadi anggota dari basis bilangan desimal atau basis 10, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa sampai 9 aja nih anggotanya? Kenapa 10 nggak termasuk ke dalam anggota basis ini? Sedangkan desimal itu sebuah basis bilangan berbasis 10. Nah, kenapa 10 nggak masuk? Karena 10 itu merupakan sebuah bilangan yang terdiri dari dua buah bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. Nah, itu jadinya 10. Nah, jadilah untuk anggota dari basis desimal itu dianggapnya, yaitu anggotanya dari 0 sampai dengan 9. Lanjut, ada biner. Biner ini sebuah basis bilangan berbasis 2, yang tentunya anggotanya itu 0 dan 1. Selanjutnya ada oktal, merupakan sebuah basis bilangan dari 0 sampai dengan 7. Dan terakhir di sini ada heksadesimal, yang merupakan sebuah basis bilangan berbasis 16. Loh, kok di sini ada basis 16, sedangkan tadi saya bilang 10 itu bukan sebuah bilangan, itu sebuah bilangan yang disatukan dari dua buah bilangan. 16 juga kan seperti itu, ada bilangan 1 sama bilangan 6. Nah, untuk heksadesimal sendiri, untuk anggota-anggotanya itu sedikit unik. Nah, untuk anggota dari heksadesimal yaitu bilangan 0 sampai dengan 9. Nah, untuk bilangan 10, 11, 12, 13, 14, 15-nya itu digantikan dengan huruf alfabet, yaitu untuk A untuk 10, B untuk 11, C untuk 13, D untuk 14, E untuk 15, F untuk 16. Jadi anggotanya itu 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut aja di dalam MATLAB ya. Karena untuk penjelasan secara menyeluruh di dalam PowerPoint ini akan disampaikan di dalam kelas ya, menggunakan Google Meet. Kita langsung saja mungkin. Sebelum kita masuk ke MATLAB, saya mungkin bakal menjelaskan sedikit sintaks-sintaks yang bakal digunakan dalam MATLAB untuk materi basis bilangan ini. Nah, di dalam MATLAB, hal yang bisa kita gunakan untuk materi basis bilangan ini, kita akan mencoba mengkonversi dari sebuah basis bilangan ke basis bilangan lain. Misalkan kita mau mencoba ada sebuah angka atau bilangan yang berbasis 10, kita akan ubah ke
basis 2 misalkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu sintaks-sintaksnya itu seperti apa. Nah, untuk sintaks-sintaksnya sendiri, mungkin akan saya persingkat ya. Di dalam MATLAB, basis 10 itu disebut desimal ya. Dan untuk sintaksnya itu, kita bisa menulisnya yaitu dec. Selanjutnya ada basis 2, yaitu biner. Di dalam MATLAB, sintaksnya itu bin. Lalu ada basis 8. Sintaksnya di dalam MATLAB itu bukan OCT, bukan oktal, tapi base. Dan terakhir ada basis 16, yaitu heksa, desimal, di mana sintaksnya itu di dalam MATLAB adalah hex. Untuk perintahnya sendiri, ketika kita menyuruh MATLAB atau program MATLAB untuk mengkonversi dari satu bilangan ke bilangan lainnya, yaitu mungkin di dalam bahasa Indonesia kita bakal menyuruhnya misalkan dari desimal ke biner. Mungkin ini secara bahasa Indonesianya. Namun untuk bahasa di MATLAB-nya sendiri, ya sedikit tidak jauh dengan bahasa Inggris. Nah, sedangkan kita sudah tahu nih, untuk desimal itu sintaksnya itu dec. Jadi kita tulis dec. Ke dalam bahasa Inggris kan bahasa Inggrisnya itu to. Tapi di dalam MATLAB itu disimbolkan dengan angka 2, cu. Jadi cu itu untuk to, ke. Misalkan kita akan menyuruh program ini ke desimal ke biner. Berarti dec to biner apa sintaksnya bin. Jadi nanti seandainya kita akan mencoba sebuah bilangan yang berbentuk desimal, kita konversikan ke sebuah bilangan berbasis biner, berbasis 2. Nah, sintaks yang kita gunakan itu ini, dec to bin. Kita bakal mencoba. Misalkan kita coba dec to bin. Nah, misalkan kita coba dec to bin. Kita punya bas. Nah, kita mempunyai, nah arti dari sintaks ini kita mempunyai sebuah basis bilangan berbentuk desimal, yaitu 60, yang kita akan konversikan ke biner. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Dec to bin. Jadi seperti itu. Ini jawaban desimal 60 ketika dikonversikan ke biner, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang perlu kalian tahu, MATLAB ini akan berjalan, akan bisa melakukan konversi hanya dari dan hanya ke desimal. Jadi dia ini akan cuma bisa melakukan konversinya itu melakukan konversi bilangan dari dan menuju desimal. Nah, seandainya kita mau membalikannya nih, bin to dec, kita bakal mencoba apakah 111 100 itu 60, biner 111 100 itu apakah 60, kita bakal coba. Nah, perlu kalian ingat, ketika semua bilangan dari desimal ke bilangan lain kalian yang konversikan, sintaksnya itu seperti ini. Tapi ketika kebalikannya, dari bilangan lain menuju desimal, sintaks yang kita gunakan itu harus ditambahkan dengan kutip. Kita tambahkan kutip. Kita tulis 111100. Apakah hasilnya 60? Nah, ternyata benar, hasilnya 60. Jadi seperti itu untuk penggunaan sintaks di dalam MATLAB. Selanjutnya
kita lihat dulu baik lagi. Nah, kita bisa lihat nih sintak-sintaknya nih. Kalau desimal itu dek, karena dari kata desimal ya. Kalau basis 2 itu biner, sintaknya itu bin. Nah, kenapa nih basis 8 oktal, kenapa base? Sedangkan basis 16 heksadesimal, dia juga pakai inisial dan katanya X. Kenapa untuk oktal itu base? Nah, karena untuk oktal itu penggunaan sintaks di matlabnya itu agak berbeda. Nah, seandainya kita mau mencoba nih dari desimal ke oktal. Nah, caranya itu dec to base, dec to base kurung. Nah, karena ini dari desimal berarti kita tidak menggunakan kutip. Karena kita 60 lagi. 60. Nah, sampai sini jangan langsung kalian tutup. Karena ini nggak akan jalan. Kita akan coba, ini nggak akan jalan. Error using dec to base. Jadi yang harus kita gunakan itu untuk menggunakan basis 8 itu dec to base kurung 60. Nah, sampai 60 ini kita tambahkan koma 8. Apakah dia berjalan? Ya, ternyata berjalan. Hasilnya itu 74. Nah, coba kita mau mencoba kebenarannya apa? Base 74 atau oktal 74 ketika dikonversikan ke desimal itu hasilnya 60. Nah, caranya itu seperti ini. Base to dec. Nah, karena ini dari bilangan lain menuju desimal, berarti kita gunakan kutip. Kutip 74, kutip, koma 8. Apakah hasilnya 60? Ya, hasilnya 60. Jadi, untuk penggunaan oktal dengan sintak base itu seperti ini ya. Pokoknya harus kalian ingat, ketika kalian mengkonversi sebuah bilangan dari desimal menuju bilangan apapun itu, jangan sertakan tanda petik. Tapi sedangkan ketika kalian mau mengkonversi dari sebuah bilangan lain menuju desimal, jangan kalian gunakan, kalian harus gunakan tanda petik ini. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang nih, si MATLAB ini cuma bisa melakukan konversi dari dan menuju desimal. Nah, dimana seandainya saya punya kasus, saya mau konversinya itu nggak ke desimal, tapi mungkin contohnya seperti ini. Nah, saya mau nyoba dari oktal ke heksadesimal. Caranya gimana, Kak? Tadi kakak bilang nggak bisa kalau selain menuju dan dari desimal. Nah, berarti kalian harus melakukan 2 kali pengkonversian. Pertama dari oktal ke desimal, selanjutnya dari desimal ke heksadesimal. Nah, caranya seperti ini. Kita ingat dulu oktalnya itu 725 ya. 725. Berarti yang kita lakukan berarti base to dec kurung 725,8. Apakah hasilnya 469? Nah, kita udah punya nih angka sebuah bilangan dari semulanya basis 8 yaitu 725, kita konversikan ke dalam desimal, hasilnya berubah menjadi 469. Jadi kita sudah punya angka desimal 469. Jadi tugas kita karena di sini disuruh dari oktal ke heksadesimal, karena kita sudah mengkonversinya ke dalam desimal, berarti tugas selanjutnya itu mengkonversikan dari desimal ke heksadesimal. Caranya itu dec to hex kurung, nah, tanpa petik karena ini dari desimal 469. Hasilnya 1D5. Apakah sama dengan di PowerPoint? Ternyata sama, 1D5. Nah, mungkin kalian bertanya nih, gimana perhitungan manualnya? Seperti apa perhitungan manualnya? Nah, saya bakal mencoba melakukan perhitungan manualnya. Kita hapus mungkin ya.
kita mencoba melakukan perhitungan dari oktal berapa tadi? Dari oktal 725 ke heksa. Jadi bisa kita tulis mungkin jadi 725 basis 8 menuju basis 16. Jadi caranya itu kita melakukan perkalian basis. Karena ini basis 8 berarti kita melakukan perkalian dengan kali 8. Jadi 7. Karena ini 7, kita lakukan 7 dikali 8 pangkat berapa? Nah, kita lihat di sini kan 725 itu sebuah bilangan 3 digit ya. Berarti ini digit yang paling depan untuk angka 7 itu kita sematkan 2. Selanjutnya ada 2 kan 2 dikali 8 angkat 1. Lalu ada 5 dikali 8 pangkat 0. Bisa kita lihat. 7 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kali 7. 4 kali 7. Sebentar saya itu. 4 kali 7. 8. 4. Jadi 64 kali 7 itu 448 ya. Jadi kita tulis, di sini jangan lupa di tanda plus. Jadi 8 ditambah 8 kali 2. 8 kali 2, 16 ya. Nah, 8 pangkat 1. Enggak. 8 pangkat 0 berapa? 8 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi semua bilangan n ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. 5 kali 1, 5. Jadi 448 ditambah 16 berapa? 448 ditambah 16 448 ditambah 16 465 ya. 464. 464 ditambah 5. Jadi ini hasilnya 469. 469. Nah, kita udah punya nih sebuah bilangan yaitu oktal ke desimal dulu ini. Oktal ke desimal. Yaitu desimal 469. Apakah sama tadi dengan yang di MATLAB? Ternyata benar ya, 469. Nah, jadi untuk hitungan manualnya itu ketika semua bilangan menuju desimal itu cara pengkonversian secara manual itu dikali dengan basis awalnya dipangkatkan dengan digit keberapa. Sedangkan dari desimal menuju bilangan apapun itu dibagi dengan bilangan yang kita tuju. Ini mungkin saya akan contohkan untuk selanjutnya karena selanjutnya itu dari desimal menuju heksa. Kita udah save ya, ini 469 desimal. Oke, mungkin kita hapus dulu. Jadi kan sudah punya angka ya, 469 desimal. 469 desimal, berarti tugasnya itu tinggal konversi ke heksa ya, basis 16 itu berapa. Jadi yang saya bilang kalau semua bilangan menuju desimal, cara konversinya itu dengan dikalikan dengan asal basis bilangan itu. Tapi ketika desimal menuju ke suatu basis bilangan, jadi si desimalnya itu dibagi dengan si basis yang dituju. Karena ini basis 16 berarti kita akan melakukan pembagian dengan angka 16. Jadi 469
dibagi 16. Berapa? 16 kali 10 berarti 160. Kalau 20 berarti baru 320. Kalau 30 berapa? Mungkin coba saya hitung. 16 kali 30 00 8 180 kelewatan. Coba 29. 16 kali 29. 6 kali 9 54 54 11 2 3 4 64. Nah, ini masih masuk, berarti kita kali 29. Nah, 29 dikali 16 itu hasilnya 464. Jadi 469 dikurang 464. Sisanya berapa? Jadi sisanya itu 5 ya. Tuh. Kita bagi lagi nih si 29 dengan 16. 16 kali berapa? Yang jangan sampai melebihi si angka 29. Kalau dikali 2 sudah melebihi ya kayaknya. Kayaknya cocoknya dikali 1 ya. Kali 1, 16, 29 dikurang 16, 13. Jadi hasilnya itu ada 1, ada 13, ada 5. Nih, yang ini. 1, 2, 3. Nah, 1, kita langsung turun aja bisa. Nah, di sini ada angka 13. Sedangkan bilangan itu dari 0 sampai 9 aja. Bilangan asli itu. Yang bukan bukan sebuah bilangan gabungan ya. Nah, jadi kan kita ingatnya, ini kan heksa. Nah, heksa itu ada uniknya. Kalau 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, berarti 13 itu D ya. Jadi 13 kita bisa tulis D. Nah, di sini 5, kita langsung aja tulis 5. Jadi hasil konversi ke heksanya itu 1D5. Apakah sama dengan yang di MATLAB dan PowerPoint? Ternyata sama ya. Jadi seperti itu kurang lebih bagaimana cara melakukan konversi menggunakan MATLAB dan melakukan konversi secara manual. Yang perlu kalian ingat pokoknya dari bilangan desimal menuju apapun, cara konversi secara manualnya itu dibagi dengan basis bilangan yang akan dituju. Seperti ini kan. Ini dari desimal menuju heksa berbasis 16. Nah, cara konversinya itu dibagi dengan basis 16 karena kita menuju ke basis 16. Nah, sedangkan dari semua bilangan apapun, basis bilangan apapun menuju desimal, yaitu dikali dengan si basis itu sendiri, basis asal itu sendiri untuk konversi secara manualnya. Nah, untuk secara sintaks di MATLAB-nya, ketika dari desimal menuju apapun itu, nah itu tanpa disertai tanda petik. Sedangkan dari semua basis bilangan menuju desimal itu disertai dengan tanda petik. Jadi kurang lebih penjabaran tentang basis bilangan itu seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dalam pemahaman, mungkin bisa langsung ditanyakan saja di dalam grup ataupun langsung WA masing-masing kakak asistennya. Jadi mungkin video ini bisa membantu sedikit pemahaman tentang basis bilangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.